Hai Sobat Minpod, selamat datang di Mini Podcast bersama gue Salwa, gue Sophie, dan gue Rara. Oke, kita di sini mau sharing aja nih, bagi pengalaman, perasaan, pikiran, dan pastinya nanti kita akan ngebahas satu hal yang menarik dan relate pastinya untuk Gen-Z yang kayak kita gini. Oke, sebelum itu gue pengen nanya nih, kabar kalian gimana akhir-akhir ini? gue baik, cuman ya stres dikit lah ya sama tugas. Oke, Farah? Gue baik. Baik semua ya. BTW kita satu kampus dan lagi emang stres banget sama tugas. Betul. Apalagi mau UAS ya, Ya, tapi betul. tugas malah makin Banyak banyak. banget. Nah, oke, perasaan kita nih podcast perdana kita gimana menurut kalian? Deg-degan sih, cuman deg-degan, excited gitu, kayak takut gitulah, jadi satu. Oke, Ra, Gue juga sama deg-degannya, cuma ya senang gitu akhirnya kita bikin bisa podcast bikin ya. ini gitu. Sharing-sharing aja nih, terus apalagi buat pengalaman belajar kita. Oke, kita mau ngasih suatu hal yang menarik nih pastinya yang akan kita bahas nanti. Dan hal spesial itu nanti bakalan dikasih tahu Rara. Apa itu, Ra? Kayak hal spesialnya itu kita bakal bahas topik yang relate gitu untuk kita semua Gen Z gitu ya, yaitu adalah introvert versus social anxiety. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke introvert itu, kalian tahu nggak sih MBTI kalian masing-masing? Gue nggak tahu ya, karena nggak pernah ngecek gitu, kayak buat tes MBTI-nya juga belum pernah gitu. Nggak pernah iseng-iseng Iya, ngisi ya? nggak. Kalau lu sendiri? Kalau gue terakhir ngisi tes MBTI itu kayaknya INTP deh. Ya, Teh. Heeh. Setahu gue itu dia pemikir orangnya. Asik. Kalau Kalau? gue INFP. Nah, Gimana kebalikannya tuh? Kalau lu kan INTP nih, Hmm. kalau gue INFP. Nah, kalau lu pemikir, kalau gue perasa orangnya. Nah, sebelum kita udah ngebahas MBTI kita nih, walaupun si Rara nggak tahu, tapi seenggaknya Rara tuh mahamin lah apa yang kita mau bahas nantinya, yaitu introvert. Nah, introvert menurut kalian tuh apa? Boleh dari Rara duluan. Oke, kalau menurut gue lebih ke kepribadian ya, pribadian yang mungkin agak tertutup gitu, jadi nggak yang Susah lah bergaul gimana gitu ya? ya. Iya, yang nggak gampang buat kenal orang baru gitu misalnya. Bener sih kata Rara, introvert itu lebih ke cenderung ke, bukan cenderung ke kepribadian gitu, kayak dia lebih suka nyaman sendiri karena mengisi energi gitu loh, energi dia yang habis karena habis ketemu banyak orang gitu contohnya. Gitu sih. Oke, kalau menurut gua dia lebih nyaman ke kelompok kecil gitu, dan dia sosial energinya beda sama ekstrovert, dan cepet banget habisnya gitu lah. Jadi kalau introvert menurut kita tuh seperti itu ya. Terus habis itu gue mau nanya nih mengenai pengalaman kalian. Kalian punya pengalaman yang kayak gue tuh ngerasa diri gue introvert, tapi dipandang sama orang tuh kayak aneh atau mungkin kayak risih gitu pikirannya. Nah, Coba kalau menurut gua, kalau gua waktu itu pernah di lingkungan yang kayak lagi rame nih sama teman-teman gua, tapi ada satu orang yang kayak tiba-tiba nyelutuk bilang kayak, wah lu pendiam banget sih, begituin. Nah kan gua dalam pikiran gua kayak ngerasa gua pengen ngomong loh sama mereka, tapi masih kayak natain kata-kata gua gitu. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, gue jadi kayak males Iya. gitu buat ngomongnya. Jadi kayak yaudahlah, tutup mulut aja gitu. Kalau kalian ada nggak? Kalau gue kurang lebih sama sih kayak lu, kayak misalkan kenapa sih lu pendiam banget gitu kan, kayak kadang kalau kayak gitu tuh lebih ke bukan sama orang terdekat gitu loh. Jadi kalau sama orang baru gue kayak lebih diam gitu, tapi kalau sama teman-teman deket gue itu gue bisa hahi ketawa gitu. Kalau gue menutup dirinya kalau pas udah agak capek ya, kayak keseringan ngomong nih sebenarnya, akhirnya gue diam aja gitu. Gue pernah ngeliat lu kayak lu pendiam banget gitu, Ra, tapi di sisi lain kayak gue salah apa enggak ya, ternyata emang lu kalau udah capek diem gitu. Betul, ya. ya.
Oke. Oke, selanjutnya gue pengen nanya nih mengenai, kan tadi kalau misalkan sosial energi kita udah habis nih, kalian nge-recharge-nya, naikin moodnya itu kayak gimana? Kalau gue sih menjauh ya dari orang-orang. Ya terus tidur gitu seharian di kamar. Lu kuat kayak gitu? Nggak Bisa. lapar, nggak apa gitu? Ya kalau lapar tinggal ngambil makan, bawa ke kamar gitu kan. Oke, kalau lu nak? Kalau gue juga sama kayak menutup diri gitu dari orang-orang, terus juga lebih ke apa ya, kayak dengerin musik gitu. Lu tau nggak referensi musik lu kayak gimana? Genre musik Iya, yang lu di Rara suka itu gitu. kayak gimana? Musiknya lebih ke ada yang jedak-jeduk Oh, yang lagi ini ya hit sekarang gitu Iya. juga. Elegansi banget, Iya. elegansi. Oke. Kalau lu? Kalau gue lebih ke nonton drakor atau kayak nonton YouTube. Kalian nonton drakor gak? Gue udah lama enggak sih. gue nonton, cuma yang nggak terus-terusan gitu nontonnya. Terakhir kali nonton apa? Apa ya judulnya ya? Lupa. Tapi dia Tyler apa? Maksudnya kayak genre. Judulnya romance, Romance. karena Lu lu sukanya suka romance romance gitu. gitu. Kalau gue personal suka komedi romance. Jadi harus ada komedinya. Kalau romance doang tuh kayak gue geli sendiri orangnya. Kurang suka ya. Iya, kurang masuk. suka. Nah, setelah kita ngebahas itu, gue pengen tahu nih, dari introvert itu kan apa ya, kayak punya stereotype lah bagi masyarakat luar gitu, nganggap kita tuh kayak males Iya. atau apa gitu. Nah, menurut kalian tuh males sama introvert beda nggak? Gue personal sih ngerasa kayak beda. Soalnya introvert kan gue cuman kayak apa ya, gue bisa loh kayak sosialisasi juga, tapi emang jangka waktunya tuh lebih sedikit daripada ekstrovert. Nah, males ya apa, sedangkan males itu kan kayak ya udah gue nggak mau ngerjain apa-apa gitu, gue nggak mau keluar rumah, nggak mau apa kan, itu dua hal yang berbeda menurut gue. Kalau kalian? Mungkin jawabannya udah dirangkum sama dia Iya, semua ya. iya benar. Kayak sama semua Kurang tadi lebih ya. sama kayak gini ya. Oke. Terus Nah, kalau seterusnya nih, gue pengen nanya nih mengenai kayak introvert nih, kata orang-orang jadi pendengar yang baik. Iya betul. Jadi kayak dia tuh cenderung nggak suka ngobrol Banyak tuh ngomong. nggak banyak gitu, Iya, tapi iya. dengerin orang tuh katanya enak buat didengerin gitu. Kalau kalian gimana? Ada Gimana nih kita yang sebagai introvertnya atau kita yang Enggak, cerita maksudnya ke introvert? kalian tuh gitu? lebih cenderung ke pendengar yang baik atau Oh. yang kayak pengen suka ngobrol cerita gitu? kalau gue pribadi ya sebagai introvert, kayak gue lebih banyak dan lebih suka ngedengar sih kayak orang cerita gitu, karena apa namanya, Dipercaya juga nggak sih? iya, Kayak, udah gitu kayak gue cerita juga ke orang yang benar-benar harus gue percaya, bisa bikin gue percaya gitu. Gue bisa keduanya, tapi ya mungkin bisa lebih sering ngedenger gitu ya, ngedenger orang cerita aja gitu, nggak yang banyak ngomong. balance lah ya. Kalau pengen cerita ya cerita, kalau enggak ya enggak gitu kan. Betul. Oke, kalau gua lebih pendengar juga. Tapi kadang juga suka cerita juga, tapi itu ke orang-orang sekitar yang gua deket aja. Oke, terus kalian ada yang mau bikin pertanyaan nggak nih ke gua atau ke lain gitu? Ada pertanyaan yang sekiranya kalian pengen nanyain? Apa ya? Oke, kalau kalian gak mau nanya, gue pengen tanya deh, keseimbangan waktu nih, menurut kalian antara pribadi kalian nih, atau mengenai kehidupan sosial kalian. Jadi maksud gue, kan kalau misalkan kehidupan sosial kalian kan kalian harus kuliah nih, Betul. kewajibannya. Iya. Nah, kalau misalkan waktu pribadi kalian kan kayak pengen gak usah diganggu gitu. Nah, itu kalau kalian lagi di fase itu gimana? Kalau gue kan kewajibannya ya kuliah gitu ya, datang ke kampus terus ketemu orang banyak gitu. Ya dibagi waktunya sesuai porsinya aja. Kalau misalnya ada kuliah ya udah kuliah, di rumah ya udah kita ngabisin waktu sendiri ngapain gitu misalnya. Iya bener-bener. Ya sama lah, gitu sama Rara ya, sama jawabannya.
karena apa ya, keseharian kita ya Iya, udah kuliah, iya. terus balik ke rumah, Rumah. kalau nggak main kayak gitu-gitu aja kan. Kayak Betul. terus kalian kalau misalkan kayak apa sih, WhatsApp atau chat-chatan gitu, telepon, kalian lebih suka udah mendingan langsung ketemu cerita atau ya udah di telepon atau nggak chat gitu? Nanti Siapa dulu yang jawab? Lu boleh. Nah, kalau gua itu misalkan ada orang yang cerita tuh emang enaknya langsung gitu ya. Kalau cerita nggak usah di chat gitu, nggak usah ditelepon juga. Terus gue juga nggak suka sama orang yang tiba-tiba nelpon gitu. Kalau dia mau nelpon kayak bilang, Iya. gue mau nelpon lo Oke. nih gitu, nggak tiba-tiba nelpon gitu. Kayak gue kurang suka kalau kayak gitu. Kalau gua tadi apa ya? Kayak lu Sama. sukanya tipe orang yang chat langsung atau Kitanya. Iya. lu boleh elunya Lawannya. atau enggak lu dari feedback ke orangnya tuh Oh. lu sukanya kayak gimana gitu? Dua-duanya suka, cuma kalau di chat mungkin agak gimana balesnya males gitu Oh. ya, responnya kita kayak typing kita yang Ngetik panjang gitu. iya, jadi dua-duanya bisa sih sebenarnya. Oke. Lu? Kalau gue lebih kalau untuk kayak curhat atau apa gitu mendingan ketemu dah. Tapi kalau misalkan lagi males juga, ya udah di chat juga Di chat. oke gue. Tapi kalau di telepon gue juga nggak suka. Nah, kalian ada pertanyaan nggak nih? Menurut kalian ya nih, jujur gue bukan orang yang introvert banget gitu. Terus kalian mungkin introvert gitu, jadi apa yang sering disalahpahamin sama orang sekitar tentang introvert gitu? Kayaknya Kesalahpahaman ya? Iya. yang Kesalahpahaman salah antara- pahamin orang tentang introvert tuh kayak orang-orang tuh mikir introvert itu sama kayak orang yang punya kecemasan sosial gitu, kayak pembahasan kita nanti gitu kan. Iya. Kalau menurut gue males, karena banyak orang tuh kayak sangkut pautin antara introvert sama males. Jadi kayak dua hal itu sebenarnya tuh beda, tapi banyak orang stereotype-nya kayak gitu. Kalau lu ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau misalkan kalian lagi apa ya, sedih atau lagi males gitu, kalian lebih sering ngapain sih, maksudnya kayak ngabisin waktunya gitu, nikmatinnya itu mengenai apa gitu? Gue scroll aja sih, scroll sampai bosen, terus habis itu lupa. Udah langsung kayak gitu. Ya walaupun gak lupa langsung lupa ya, Iya sih. cuma kan seenggaknya kita udah nikmatin gimana ya, nikmatin waktu sendiri gitu pas lagi sedih gitu. Ya sama kayak jawaban gue juga sebelumnya, yang suka di kamar aja gitu ya, mengurung diri gitu, ya kayak gitu aja, tidur tuh. Jadi jatuhnya pada ya udah nikmatin waktu sendiri Iya, berarti ya. nggak ketemu sama orang-orang. Oke, kalau di lingkungan baru nih, lu kayak tiba-tiba kan waktu kemarin nih kita kuliahan, ketemu orang baru semua. Nah itu kalian tipe orang yang bisa ngajak kenalan duluan, atau udahlah gue nunggu orang kenalan sama gue gitu? Kalian tipe orang yang gimana? Coba dulu. Lu boleh. Kalau gue tuh nggak tau ya, kadang-kadang tuh gue bisa minta kenalan duluan, tapi kadang gue juga ngerasa kayak gue nggak mau kenalan dulu, bisa kayak pokoknya kadang gue ngerasa mau gue kenalan ya sama lu. Mut-mutan berarti Iya, ya? nggak mut-mutan juga, kayak apa ya, nggak tahu, gue ngerasanya gitu. Kadang bisa kayak mau kenalan sama orang, tapi kadang kayak pas ngeliat orang itu atau gimana nggak bisa gitu loh. Gak tau, itu gue nggak ngerti kenapa. Oh berarti lu kayak gue. Jadi kalau misalkan itu kita ngeliat si orang itu dulu Iya, ya. iya, Jadi kayak benar. kalau orang itu ngeliatnya kita udah kayak bisa nih diajak kenalan, berarti Iya, ya udah iya, kenalan. iya. Tapi kalau misalkan dia nunjukinnya Iya, kayak kurang, kayak di dianya ketutup atau dianya kelihatan judes atau iya, apa gitu. itu gue kayak ngurung diri untuk Cenderung, kenalan. Kalau lu sendiri Kak? Gue lagi mikir. Kalau gue mungkin lebih ke nyari apa ya, nyari momen gitu. Tapi bukan yang secara langsung terang-terangan gue mau kenalan dong gitu, enggak. Lebih ke mungkin ada satu hal yang mau dipinjam atau tiba-tiba nimbrung ngobrol gitu loh. Jadi ada situasinya Iya, dulu jadi gitu tuh ya. dari dulu mungkin emang nggak ada mau kenalan, mau ini mau itu, jadi tiba-tiba ya udah ngebaur aja. Langsung Oke. akrab gitu. Iya.
Oke, gue mau nanya nih mengenai perbedaan introvert sama extrovert menurut kalian tuh gimana? Apalagi kan Lara juga kayak nggak tahu nih gimana nih, walaupun dia ngerasa lu, menurut gue ya lu condongnya kayak lebih ke extrovert, tapi bisa juga ke ambivert. Jadi kayak apa ya, kan karena ambivert ini nggak terlalu Di tengah-tengah lah Iya, antara maksudnya introvert sama introvert. nggak terlalu dipungkiri gitu, jadi dia jatuhnya lebih condong ke extrovert gitu. Nah menurut lu nih kan extrovert sama misalkan ada temen lu yang introvert, nah menurut lu perbedaannya gimana? Mungkin Rara dulu yang ini yang punya. Oke, mungkin gue nggak menafsirkan diri gue ekstrovert banget gitu ya. Cuma buat gampang ngobrol sama orang mungkin iya. Terus gue juga yang cerewet gitu ya, cerewet sama orang. Terus energi gue yang nggak gampang habis. Kayak yaudah terus aja ngobrol sampai bosen sendiri, akhirnya diem gitu. Ya ambivert sih, tapi nggak ambivert. Gimana ya? Iya, bingung. Berarti kalau perbedaannya tuh dari segi energi ya? Ya. Kalau menurut tuh? Kalau menurut gue introvert tuh ya itu lebih nyaman kalau dia sendiri gitu, dan dia punya teman, ya teman deket gitu lah istilahnya. Kalau orang extrovert itu kan bisa aja kayak dia gampang berbaur gitu, mudah berbaur, gampang akrab sama orang gitu sih. Kalau lu? Semuanya sama adalah lu jawab berdua gitu kan, karena emang perbedaannya pastinya dari lingkup pertemanannya. Jadi yang introvert mungkin lebih kecil, kalau extrovert lebih besar karena lebih gampang akrab dan gitu kan. Nah selanjutnya nih, kalau misalkan kalau kalian ada pertanyaan boleh ya ditanyain lagi. Aduh, ini nggak kelihatan ya, jadi mungkin Salwa sama Rara yang mau nanya. Gimana Rara? Lu ada yang pengen ditanyain nggak? Ntar dulu ya teman-teman. Kayaknya kalau Nggak misalkan apa-apa. ada tips atau apa ya, kayak saran gitu menurut kalian mengenai bisa ngebantu introvert untuk lebih nyaman di lingkungan baru tuh kayak gimana? Kayak tips menurut kalian aja. Tipsnya Entah kalian nanti yang ngebantu dia atau lu cuman ngasih saran biar nanti dia ngegerak sendiri. Mungkin bisa itu. Oke, jawab gue dulu duluan ya. Dari tadi nanya nggak kan, jadi Oke, kalau menurut gua tips dari gua kan gue introvert ya. Jadi gue pengennya kalau misalkan pengen di lingkungan yang nyaman gitu, lingkungan baru, pastinya gue pengennya diajak ngobrol duluan. Jadi kayak harus nunggu orang. Kayak nunggu orang dulu, kalau enggak ya kalau misalkan menurut gue dia pendiam banget, gue bisa nih ngedeketin gitu loh. Kalau lebih Lebih diem dari dia dari misalnya. mana itu gue bisa lebih bikin nyaman lah, maksudnya kayak kenalan terlebih dahulu gitu. Nah jadi lingkungan nyaman gue tuh ya kalau nggak di sebelah sebelah gue, kalau nggak depan gue, belakang gue, gitu-gitu aja kalau di lingkungan baru. Nah kalau menurut kalian gimana? Kalau buat ngasih tips mungkin kayaknya nggak bisa ya, maksudnya kan orang introvert itu yang bergerak ya udah dirinya dia sendiri. Buat disuruh lu kesini dong, lu kayak gini dong, buat kayak gini nggak mungkin Nggak bisa bisa sih, dilakuin iya gitu. sih. Jadi ya itu dirinya sendiri aja yang mulai. Tapi kalau lu kan maksudnya bukan introvert banget nih, bisa ngajak kenalan mungkin terlebih dahulu, lu kayak gitu nggak? Mungkin iya, tapi kan tergantung responnya nih. Responnya enak, gue bakal lanjut. Tapi kalau responnya kayak misalnya perkenalan, namanya ini, udah Langsung berhenti ngetop gitu. tuh. Terus kita bingung mau nyari topik apa lagi ya. Terus ya udah akhirnya dianya nggak ada dia ininya, nggak ada timbal balik Hmm. gitu. Terus ya udahlah, selesai aja gitu, nggak yang dilanjut. Kalau lu? Ya sama lah kurang lebih, jadi ini aja. Sopi sama mulu deh tadi. Ayo, kayak gimana? Ya memang jawabannya apa? Pokoknya kalau mau lingkungan baru ya berarti emang di sekitar kitanya aja gitu ya. Oke, selanjutnya nih kalau misalkan kecemasan, menurut kalian kan kecemasan apa ya? Kecemasan berlebihan itu di lingkungan sosial itu masuk ke pembahasan kita yang akan kita bahas lagi sekarang nih mengenai social anxiety. Nah, menurut kalian social anxiety dari pandangan masing-masing itu apa?
Menurut gue itu cuma kecemasan yang berlebihan. Udah Udah. gitu aja. Mungkin dari Tapi kalian kan berdua bisa anxiety itu kan kecemasan berlebihan, berarti sosialnya itu sosial anxiety-nya itu ya di kecemasan berlebihan. Ya dari- mungkin kalian bisa lebih menjabarkan apa itu social anxiety ya guys. Kalau menurut gua social anxiety. gua dulu. Nanti gua lupa. Jadi gua nggak jawab lagi. Ya, boleh? Boleh. Ya itu kecemasan berlebihan ketika bersosialisasi sih. Mungkin saya tambahin. Ya. Gua lagi ya. Oke, kalau menurut gua itu gangguan mental, bukan mental banget sih, tapi kecemasan yang berlebihan di lingkungan sosial kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak tiba-tiba panas dingin ketemu orang baru, atau lagi di depan ngomong apa banyak orang gitu, itu termasuk ke social anxiety menurut gua. Terus juga kalau kecemasannya tuh udah ngeganggu banget gitu loh kesehariannya dia, sampai kayak mungkin mual atau pusing atau tiba-tiba kayak pengen pingsan. Tantrum. Tantrum bisa? Bisa. Gue nanya. Kayaknya tantrum enggak deh. Kayaknya tantrum enggak deh. Kayaknya enggak. Oke. Jadi menurut kita social anxiety itu kayak gitu. Nah, ada hal yang pengen kalian tanya lagi nggak? Kayak kalian pernah mengalami itu gak? Kayak apa sih? Oh, itu. Oh, Kecemasan. Tanda-tandanya tuh apa gitu? Sebelum-sebelumnya tuh kalian gimana gitu? Gue pernah sih kayak ya kalau mau ngobrol mau bicara di depan banyak orang gitu, itu kayak deg-degan parah gitu kan. Terus nih kayak misalkan gue datang ke suatu tempat, nah udah mau deket nih, misalkan tempat itu udah kelihatan depan mata gue, tapi gue masih ada di entah di motor entah di mobil, itu gue langsung kayak ngerasa Deg-deg iya gitu kayak ya? cemas gitu, nggak tahu kenapa. Apa mungkin kayak gue takut misalkan naik angkutan umum gitu, gue takut bilang kirinya, Kiri bang. iya kiri Oh. bang gitu kan. Sekedar itu aja takut. Iya itu langsung kayak langsung di itu langsung gimana gitu, nggak bisa dijelasin lah perasaannya gitu sih. Kalau menurut gua, kalau misalkan ini, gua biasanya public speaking di depan orang kayak presentasi gitulah. Iya, sama-sama. Presentasi kan mungkin awal-awalnya doang kayak geter, kalau Iya. enggak suaranya kayak belibet gitu. Iya. Itu lumayan cukup kayak berasa banget di gua mengenai social anxiety, tapi nggak terlalu yang ngeganggu banget sih, langsung redaan lah. Iya, langsung. Kadang biasa kalau abis kayak gitu tuh ngerasa kenapa gue harus kayak gitu ya. Kalau Mikir gue ya, iya langsung mikir kayak padahal mah biasa aja gitu seharusnya. Kadang gue orang-orang juga nggak ngejudge kita Iya, kan sebenarnya. iya. Kalau lu lah, Ya sama kayak lu yang presentasi gitu Iya. kan. Keseringan ya jadi moderator. Terus kita kan moderator ngomongnya sendiri nih. Iya. Dari awal sampai habis, sampai selesai. Terus ya kan kalau lu cuma di awal-awal aja gemeter, terus suaranya yang gitu. Kalau gue tuh selama itu dari awal sampai pembukaan, presentasi gitu. iya, berdiri misalnya lagi offline, berdiri di teman-teman di apa depan teman. Iya, depan. di depan kalian Kelas, gitu. ya. Nah iya, itu tuh dari assalamualaikum sampai wassalamualaikum tuh ya udah Deg-deg masih. iya. Tapi gue gak pernah denger lu kayak Rara Iya, jadi moderator kayak beli Soalnya deg-degan nggak atau nunjukin gemeter. itu maksudnya. Iya, Mungkin emang nggak ditunjukin tapi Kerasa deg-degannya ya. kerasa banget ya guys ya. itu kalau di online berlaku juga nggak? Kayak presentasi di laptop. Enggak. kayaknya Kadang- lebih mending di online. Tapi kan ada kendalanya gitu yang bikin kita iya, deg-degan itu kan. iya. Kalau Iya sih. online mungkin suaranya aja kayak adalah perbedaan suara Oh, gitu. Iya. Gitu aja. Oh ya Pi, lu ada pertanyaan nggak Pi? Mungkin gue nanya kayak penyebab gitu, penyebab terjadinya penyebab Mengenai kita social iya, anxiety itu. social anxiety-nya itu gimana? Boleh lu duluan nggak? Boleh, siapa dulu deh yang mau jawab? Oke, gua duluan ya. Boleh. Kalau menurut gua penyebab social anxiety yang pasti apa ya, kayak pandangan orang gitu loh. Karena kita mikirnya tuh udah kayak benar-benar. kayak gua ntar salah ngomong Iya, nggak ya? bener-bener. Atau gua di jasa sama orang nggak ya? Ya, kita Kalau takut gua- terhadap Iya. pandangan orang lain. Padahal mah hal itu sebenarnya nggak terjadi. Iya. Tapi- Orang lain tuh kayak biasa aja bodo Iya. amatan ngeliat kita ya. Tapi pikiran tuh kayak itu Iya, gitu. benar-benar. Nah kalau menurut tuh
Sama ya. Ya udah, Iya. itu Iya, ini jawaban. udah sama sama. mulu deh tadi. Ya karena jawabannya itu dan udah dijawab ya sama. Berarti pandangan orang kita kayak takut salah Lebih ngomong atau salah memeduliin bertindak. Iya. orang lain gitu. Iya, lebih memikirkan apa Takutnya pendapat enggak ekspektasi Iya. apa sih? Enggak memenuhi ekspektasi Iya, orang. benar. Oh, Oke. betul. Oke, kok menurut kalian nih ada nggak boleh cerita pengalaman kalian mengenai atau diri kalian atau temen kalian nih yang sekiranya tuh kayak kalian ngerasa ngelihat punya tanda-tanda social anxiety ini nih, kalian bisa entah kalian yang nyikapinnya kayak gimana atau kalian kayak nenangin teman kalian tuh kayak gimana? Itu pernah nggak kalian ada di posisi kayak gitu? Kayaknya kalau orang yang yang punya itu kecemasan berlebih misalnya, dibiarin aja nggak sih? Bukan dibiarin, bukan berarti kayak ya udah terserah lu mau kayak gitu, bukan. Maksudnya kalau kita nenangin misalnya kayak gimana ya, nenangin gimana? Oh mungkin lu ngasih waktu sendiri gitu. Dia bakal punya waktunya sendiri, dia juga bakal berubah gitu, nggak yang ngestak di situ-situ aja. Kalau menurut lu? Kalau gue nggak pernah ngalamin maksudnya menenangkan orang lain ya. Karena masalah gue kadang juga pernah ngerasain itu gitu. Nah cara gue Nyikapin lu sendiri kayak gimana? Kayak lu tiba-tiba gemeteran? gue nggak atau- pernah maksudnya Kayak itu belum makan gemeteran. iya ya sakit lambung kan. Ini apa sih namanya, kayak ya udah dijalanin aja maksudnya. tenangin sendiri, Heeh. tarik napas. Iya kayak gitu aja sih kalau gue. Kayak Nah kan tadi kita udah bahas tentang introvert, sama barusan aja tadi kita bahas social anxiety. Nah menurut kalian berdua itu tuh dua hal yang sama atau yang beda? Jelas banget kalau ini tuh dua hal yang beda banget. Yang satu ini itu kecemasan, yang satu ini kepribadian gitu. Kalau introvert itu lebih kepribadian dia gimana kayak gitu. Kalau ya social anxiety itu lebih perasaan yang kegangguannya. gak perasaan yang mengganggu gitu. Gitu sih. Oke, kalau menurut gua beda. Apalagi ini masih banyak tema yang dibingungin sama orang, entah ini sama atau beda. Nah ternyata ini tuh dua hal yang berbeda ya. Dan kalau introvert itu benar kata Sophie mengenai kepribadian. Jadinya ya udah kalau misalkan introvert ya kepribadiannya mereka ya lebih menyendiri, pendiam, lebih kayak Nyaman, gitu. lebih nyaman. Dan bedanya itu dia nggak ada kayak kecemasan berlebihan lah, Iya. nggak ada gangguannya. Nah kalau misalkan social anxiety ini dia mungkin setipe sama introvert, dia kayak emang pendiam kayak gitu, tapi ada faktornya yang bikin dia tuh kayak akhirnya kecemasannya tuh berlebihan buat berinteraksi sama orang. Ada sesuatu yang janggal lah, maksudnya kayak pemicu iya, awal ada, dari pemicu. dia kayak tiba-tiba kecemasan berlebihan kayak Kenapa gitu. ada? Oke, jadi introvert itu bukan berarti dia punya kecemasan yang berlebih, Mm-mm. dan orang yang mempunyai kecemasan berlebih bukan berarti introvert. Iya. Nah, menurut kalian nih faktornya dari penyebab kayak terjadinya social anxiety itu tuh gimana? Jadi kalau menurut gua nih kan social anxiety ini mengenai faktor ya. Jadi kayak ada faktor pemicunya. Nah, faktor pemicu menurut gua itu di masa lalunya kayak ada entah itu trauma atau kayak pernah dibully. Itu kan bisa memicu dia untuk kayak kayak bersosialisasinya tuh jadi kayak takut gitu sama orang, jadinya lebih kayak takut sama orang ketemu, jadi social anxiety gitu. Kalian paham nggak maksud gua? Enggak. Iya. Oke. Jadi Maaf ya. Oke, menurut gua nih kan kalau misalkan social anxiety itu kan ada gangguan kecemasan. Iya. Nah, pemicunya itu bisa jadi salah satunya mengenai pengalaman masa lalunya yang buruk. Salah satunya bisa itu entah bully atau ya karena trauma kayak trauma masa kecil, entah itu dipukul atau kekerasan gitu. Nah, itu bisa yang menyebabin social anxiety di masa karena
dewasanya dia itu tuh bisa dipahami. Dapat dipahami. Ini nggak sih kayak misalkan pemicunya itu mungkin dulunya dia tuh apa namanya, kayak trauma gitu loh. iya Trauma maksudnya masa lalu. kayak sering dibilang apa ya, kayak misalnya dibilang apa terus nanti kayak dia nggak juga, dia jadi nggak mau misalnya tampil di depan banyak orang, kayak Iya, kamu jadi nggak usah tampil, kamu jelek atau Dia gimana. insecure. Iya, Bisa jadi itu. terus akhirnya ya dia jadi setiap kayak mau tampil atau apa ya punya kecemasannya sendiri gitu. Entah dia insecure, entah dia takut Iya. karena pengalaman buruknya yang sebelumnya, atau enggak ya emang dia apa sih punya kecemasan itu aja. Oke, jadi kayak gitu ya faktornya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, kalau dari gua mungkin social anxiety ini kan mengganggu banget ya kalau misalnya dibiarin aja gitu. Pasti kan ada cara-caranya untuk ngatasin. Nah, kalau dari kalian berdua nih gimana sih cara ngatasin social anxiety? Oke, kalau menurut gue tuh pastinya cerita ya. Jangan dipendam sendiri, jangan jangan ngerasa sendiri lah pokoknya harus cerita. Kalau enggak ya ke keluarga dulu, atau enggak terutama orang tua dulu, jelasin gimana dia ngerasa nih kayak gini. Nah, kalau misalkan udah keganggu banget dan bener-bener udah kayak Parah. parah sampai aktivitas sehari-harinya dia tuh terganggu, nah itu bisa ke ahli yang Terapi. lebih profesional lah. Atau terapi. Terapi kayak CBT gitu, kayak terapi kognitif perilaku. Jadi perubahan yang tadinya mungkin kecemasan berlebihan, nanti di terapi ini perlahan-lahan untuk merubah kebiasaan hal itu, perilaku itu, ntar jadinya juga bisa jadi lebih mereda. Nah, menurut gue sih kayak gitu ya, mengatasinya. Nah, terapi itu kita udah yakin nih bisa nggak akan mengalami itu lagi atau mengurangi aja. Mungkin terapi itu ya kayak perlahan-lahan gitulah. Ya perlahan-lahan mungkin bisa Step by step, ya bisa mengurangi gitu, lama-lama mungkin bisa sembuh mungkin ya secara total, jadi Itu- udah nggak punya kecemasan Iya. lagi gitu. Benar, itu pribadi orang juga nggak sih, kalau misalkan orang itu juga pengennya bukan belajar, lebih pengen sembuh nih gua nih. Kalau misalkan dirinya udah semangat kayak gitu ya udah pasti dia bakalan ngilangin Iya. hal itu. Lebih Tapi kalau gampang gitu. tapi kalau misalkan dia tiba-tiba kayak nggak niat lah, maksudnya kayak nggak niat buat nyembuhin dirinya dia sendiri, mungkin hal itu bisa datang lagi gitu kalau misalkan dianya nggak ngehilangin hal itu gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Nah, udah akhir nih, mungkin ada pesan dan kesan dari podcast kita hari ini mengenai topik introvert dan social anxiety. Mungkin ada siapa nih duluan yang menyampaikan? Mungkin kesannya itu ya kita jadi pembahasan kali ini nih ya, kayak kita bisa buka mata gitu tentang apa itu introvert, apa itu social anxiety, apa perbedaannya gitu kan karena Banyak orang yang bingung. ya banyak orang yang bingung, banyak orang yang menganggap introvert sama social anxiety itu sama gitu kan. Terus Kesannya untuk podcast kita Kesannya- perdana ini apa? itu kesannya, Pesannya berarti Kesan itu kan tadi. itu pesan. Sekarang kesannya dari podcast yang kita jelasin hari ini tuh apa? Menurut lu ini udah mulai untuk perdana kita tuh hitungannya udah cukup oke atau masih perlu improve? Pastinya sih perlu improve ya. belum oke sih sebenarnya. Iya. Kayak kita belum Terlalu prepare gitu ya, terstruktur tuh sebenarnya Iya. belum, tapi masih Karena baru-baru ya. dan kita evaluasi nggak sih buat evaluasi buat kedepannya. Nah pesannya juga ya jadilah diri kalian sendiri gitu kan. Terus kalau merasa diri kalian nih ngerasa udah beda atau ada yang salah sama diri kalian gitu, mungkin kalian segera boleh cari bantuan. iya cari bantuan gitu.
yang pastinya ke ahli sih yang jangan biar- jangan apa tuh, jangan self diagnosis kan. Kan iya. banyak tuh kan. Jadi biar lebih pasti mungkin ke apa namanya? ke terapi Iya, ke orang yang lebih yang- profesional di bidangnya. Ya, betul. Kalau Rara ada pesan-kesannya podcast perdana kita? Tadi pesannya udah disampaikan. Kesannya mungkin kita jadi tahu, ya sama aja ya, Iya. lebih tahu apa itu introvert, apa itu social anxiety, gimana cara ngatasinnya gitu kan. Dan gua yang bukan ada di posisi itu jadi lebih tahu, jadi bisa lebih menilai orang nih, oh dia introvert, oh dia apa ya, kayak punya kecemasan yang berlebihan, datang terus menerus lagi ngapa-ngapain gitu loh. Kalau menurut gua pesan dan kesannya yang pastinya apa ya, podcast kita pertama ini perlu improve lagi ke depannya, tapi tetap juga untuk hitungan pertama tuh bagus loh menurut gua ya. Menurut gua Iya. itu hitungannya udah bagus, kita udah saling sharing pengalaman mengenai kalian berdua, terus perasaan, pikiran mengenai introvert sama social anxiety ini. Nah, terus juga kalau misalkan sobat Minpot nih di luaran sana yang kalau ngerasain hal ini itu kayak gimana? Pastinya terus bercerita ya. Iya, bercerita, jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Berbagi, terus apa ya, kalau misalkan ngerasa beda tuh kata Sophie, langsung ke orang yang tepat gitu. Terapi. Jangan apa? Self diagnosis. Oke. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, boleh ditutup atau mau di sini aja kita sampai sejam atau? Kayaknya nginep di rumah sini aja ya, rumahnya Rara ya. Oke. Segitu aja kali ya dari podcast kita pertama ini. Semoga dari introvert dan versus social anxiety ini bisa nambah wawasan bagi Ya. kalian semua mengenai ternyata dua hal ini tuh berbeda, nggak sama, dan semoga podcast perdana kita ini bisa lebih baik nantinya ke depannya. Ya, betul. Ya, Dan- kalau gitu Dah. Sampai jumpa, sampai jumpa sobat di- Minpot. di episode Mini podcast bersama gue Salwa. Gue Sophie. Dan gue Rara. Bye.